Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zaini Fali Harahap sebagai host pada siang hari yang berbahagia ini melalui channel YouTube kita Perguruan Al-Manar. Kali ini hari Jumat tanggal 26 Oktober 2021. Kita bukan hanya sendiri, tetapi kita bakal ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak DTM Saparudin sebagai Kepala Sekolah SDIT. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat Pak ya. Oke Pak, untuk mengawali pembicaraan kita pada siang hari ini, adapun topiknya tentang mendidik generasi Islam sejak dini. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan yang hangat pada siang hari ini, saya mau bertanya dulu Pak, apa sih menurut Bapak itu mendidik generasi Islam sejak dini itu? Ya, mendidik generasi saat dini itu dimulai dari masa kecil. Yang terpenting adalah pendidikan yang diperkenalkan oleh keluarga. Betul ya. Itu Pak ya. Kemudian Pak, ini langsung saja kita membuka acara kita. Semenjak Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, itu dari tahun berapa ke tahun berapa? Saya adalah pendiri SDIT Al-Manar yang berdiri dimulai tahun 2018. 2018 ya? Iya. Kemudian bisa nggak Bapak ceritakan itu bagaimana sejarah dan latar belakangnya berdiri sekolah dasar Islam terpadu di Al-Manar ini? Iya. Berdirinya SDIT Al-Manar itu dimulai pada tahun 2018, di mana dimulai pada itu saya resign menjadi kepala sekolah dari sekolah saya sebelumnya. Di mana pada saat itu saya beranjang sana ke SMA Al-Manar, di mana kepala sekolahnya Umi Cud Atia itu adalah teman saya juga dulu pernah sama-sama mengabdi di sekolah swasta di Medan Johor ini. Pada saat pembicaraan hangat beliau mengatakan bahwasanya Yayasan Pendidikan Islam Al-Munawwarah akan membuat sebuah unit sekolah lagi SDIT. Nah, pada saat itu saya ditawarkan bagaimana, pada tuh mau. Oh, kalau mau mari kita jumpai yayasan. Pas saat itu kami menjumpai ayahanda Profesor Hasbala. Kemudian saya dikasih waktu ya dan mempersiapkan segala kebutuhannya. Istilahnya sambil berbincang-bincang. Iya, berbincang-bincang sampai kepada mempersiapkan izin operasional. Kemudian Pak, setelah dibentuknya SDIT ini, bagaimana sih Pak proses jalannya pendidikan di sekolah tersebut? Alhamdulillah. Sampai sekarang lancar? Ya, lancar. Mungkin kepercayaan orang tua siswa itu melihat bahwasanya kita bermodalkan yang namanya SDIT. SDIT. Ya, mengangkat kurikulum Islam. 100% Islam dan 100% dinas pendidikan. Ya, dimulai pada tahun pertama kita sudah bisa mencapai 2 kelas. Ya, hampir 50-an orang. Nah, sampai sekarang kita sudah per tahunnya itu hampir mencapai 75 siswa. 75 siswa. Iya. Kemudian Pak, ini kan kita lanjut berbicara masalah pendidikan anak ini. Setiap anak kan pastinya ini butuh dunia pendidikan berbeda. Iya. Termasuk dunia anak itu butuh perhatian yang sangat berbeda. Iya. Bagaimana sih menurut Bapak Dato ini dunia anak itu membutuhkan perhatian yang berbeda, apalagi perhatiannya daripada orang tua dan guru? Iya. Anak-anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sebuah titipan itu kita harus jaga dengan baik. Benar. Bukan hanya makan, tapi tanggung jawab pendidikan adalah di tangan orang tua. Nah, pada saat sekarang ini kita melihat bahwasanya banyak tantangan di masa depan dan masa sekarang terhadap anak-anak. Di mana kita lihat pendidikan dari luar pengaruh itu sungguh besar. Ya, terutama itu yang berbau dengan
pendidikan dari multimedia, termasuk televisi. Di mana televisi di setiap rumah itu pasti ada. Betul. Dengan artian kita membawa pengaruh buruk ini ke dalam rumah kita. Betul. Ini harus difilter oleh orang tua sendiri dengan cara mengarahkan dan membimbing anak-anak belajar. Nah, di sini kita melihat dan mengetahui bahwasanya menurut teori pendidikan, menurut psikologi pendidikan anak, bahwasanya anak-anak itu menurut John Locke itu dilahirkan bagaikan kertas putih. Ya, dengan tabula rasanya, teori tabula rasa, beliau mengatakan bahwasanya kitalah orang dewasa yang mewarnai, mau warna biru, mau kuning, hitam, bebas, apa yang mau orang dewasa. Nah, mungkin beliau ini terinspirasi dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwasanya manusia itu dilahirkan dengan fitrahnya masing-masing, dengan kesuciannya. Nah, orang tualah yang berhak untuk mewarnai dan bertanggung jawab, mau menjadi Nasrani, Majusi, ya, jadi kitalah yang orang dewasa ini yang bertanggung jawab sesungguhnya. Jadi peran penting, Pak. Peran penting orang tua. Tidak bisa anak-anak dibiarkan begitu saja belajar. Ditambah lagi anak-anak juga nalarnya itu tidak seperti orang dewasa. Berbeda dengan orang dewasa. Kemudian Pak, ini kan kita sekarang lagi marak-maraknya nih Pak, pembelajaran online. Kadang kan ada mungkin itu dampak positif dan dampak negatifnya bagi anak kita nih Pak, ketika selama belajar online. Menurut Bapak, kalau seandainya lah di dalam belajar online itu ada anak yang tidak istilahnya tidak peduli dengan belajar online ini, apakah dia mesti melakukan cara yang lain atau gimana Pak? Ya, seperti di SD Telmanar, kita memberikan kesempatan belajar online juga. Mereka ada yang namanya home visit. Iya. Karena terutama anak SD, tidak semua anak SD itu dipercayakan oleh orang tuanya menggunakan HP tadi. Karena di HP ini kadang kan bisa muncul berbagai-bagai macam fitur yang dengan tidak sengaja ada tontonan yang tidak senonoh. Jadi SD Telmanar itu memberi kesempatan kepada orang tua siswa belajar home visit. Guru-guru kita datang ke rumah. Mengumpulkan 2, 3, 4 orang dengan waktu yang sudah ditentukan dan penjadwalan guru kita datang mengajari ke rumah. Itulah dengan membantu anak-anak yang tidak mampu orang tuanya menyediakan gadget ini tadi, HP ataupun pulsa. Kemudian lanjut Pak, untuk pertanyaan berikutnya, tantangan mendidik generasi muslim. Tentunya kan setiap muslim itu memiliki berbagai tantangan. Bagaimana tantangan kita untuk mendidik generasi muslim itu Pak? Ya, tantangan terhadap pendidikan generasi muda, terutama generasi muslim, yaitu kembali kepada fitrah Al-Quran dan hadis. Ya, jadi tantangan itu dijawab dan dibantu oleh yang namanya sekolah-sekolah Islam. Ya, salah satunya dengan kehadiran kita SDIT Al-Manar, yang dimana kita punya visi misi adalah lebih menuju lebih ke Al-Quran. Ya, jadi kalau anak-anak sudah kita berikan pendidikan Al-Quran dengan belajar Al-Quran dan kehidupannya ini adalah mencontoh kehidupan Rasul sebagaimana yang dituntut dalam Al-Quran, insya Allah anak-anak selamat dalam pendidikan dunia maupun akhirat. Itulah yang kita harapkan Pak ya. Karena semakin berkembangnya media pembelajaran melalui Al-Quran hadis, dua harapan itulah mungkin Pak ya. Oke, baik Pak. Kemudian juga Pak, dalam sekolah SDIT Al-Manar ini apa saja sih Bapak tawarkan dalam sekolah tersebut kepada anak generasi muslim ini? Ya, kita diantaranya adalah tahfiz Quran. Ya, tahfiz Quran ini itu kita label 2 juz. Ya, di kelas 4 akhir anak-anak sudah insya Allah hafal
Dia juz 30 dan juz 1 surat Al-Baqarah. Iya, jadi kelas 1 sampai kelas 2 dia itu harus sudah tembus sampai juz 30 itu 30, tadi. Pak, ya. Kelas 3 dan kelas 4 dia sudah tembus itu sampai Al-Baqarah, jadi 2 juz. Ditambah lagi ada namanya kita adalah penguatan pendidikan praktek ibadah. Jadi apa-apa saja yang berhubungan dengan ibadah syariah kita itu dipraktekkan, sehingga kita itu ada malam khusus yang namanya MUPI, malam ujian praktek ibadah. Apa yang sudah kita ajarkan tiap hari di malam minggu, hari-hari tertentu kita hadirkan anak ke sekolah. Berarti melalui program itu semua peraga ibadah dicampurkan Pak ya, termasuklah program tahfiz ini Pak. Iya, termasuk nanti dia ada diakhiri dengan mabit, malam ibadah. Berarti dengan target itu semua mereka sudah ada sebagian yang lancar atau proses Pak? Insya Allah. Jadi sekarang anak-anak kelas keempat kita itu sudah memasuki surat Al-Baqarah, ada yang sudah ayat 20, 25, bahkan ada yang 50. Bahkan ada anak kita yang sudah 5 juz. 5 juz Pak, luar biasa. Alhamdulillah. Dengan target awal itu, apakah mereka sudah pernah dipanggil keluar untuk mengikuti lomba-lomba begitu Pak? Nah, berhubung sekarang kita dalam keadaan corona, COVID, kita ajang-ajang perlombaan dan sejenisnya itu hampir tidak ada, ya. Paling pun dia bentuk-bentuk virtual. Ya, karena virtual ini juga beberapa kali kita ikuti sifatnya adalah follower dia. Makin banyak yang makin ada follower, makin tambah apanya Pak ya. Jadi sekolah yang bonafit, orang tuanya banyak pulsa, banyak banyak penggemar, menang sementara kita orang tuanya apalagi dengan semaraknya program tahfiz ini Pak ya. Sebagai penutup juga nih Pak, sebelum kita menutup perbincangan kita siang hari ini, saya ada tanya cepat untuk Bapak ini. Ini pilihannya 10 nih Pak. Mudah-mudahan Bapak berkenan lah memilihnya Pak ya. Insyaallah. Pertama, Bapak itu kegemarannya musik dangdut atau pop? Dangdut. Alasannya Pak? Asik dan menyenangkan. Contoh Pak ya. Nah, kalau ini kan pernah saya dengar Pak lagu Roma Irama nih kan Pak. Keramat. Nah, itu kalau kita artikan dalam pendidikan, ada nggak pendidikannya Pak? Keramat itu. Lagu Keramat itu penuh syarat dengan pendidikan. Karena saya pernah mendengarkan penciptanya Haji Roma Irama di sebuah televisi, diwawancarai. Mereka ini sangat-sangat sudah mempelajari isi dari Al-Quran, bahwasanya kan ridha Allah itu ridha orang tua juga. Iya. Berarti kalau dibilang lagu Roma Irama ini berkelas sekali Pak ya. Ya, untuk saya sendiri seperti itu ya. Bukan cuma Bapak aja, saya pun juga suka Pak. Oke, baik Pak, terjawab Pak ya, musik dangdut. Kalau kita pilih pop kan nggak nentu Pak ya, banyak apa simpang siurnya. Kemudian yang kedua, mencintai atau dicintai? Mencintai. Alasan Bapak mencintai? Karena mencintai itu sangat sulit, ya. Ada enggak kesamaan di antara keduanya, Pak? Tidak. Kalau dicintainya kan hanya itu kan kata kerja itu kata kan. Kerja, ya. Berarti mencintai Pak ya, apalagi mencintai seorang ibu ya Pak ya. Kemudian yang ketiga Pak, pinter tapi nggak loyal atau kurang pinter tapi loyal? Ya jelasnya kurang pinter tapi loyal, karena loyal itu loyal terhadap pimpinan atasan itu membuat sebuah program akan jalan. Pak ya. Next Pak, kemudian juga memakai logika atau perasaan? Ya logika dong. Logika Pak ya. Kalau dilogikakan? Ya jadi perasaan kita seimbang Pak ya. Next Pak, kemudian juga ini hal yang paling Bapak takuti semasa itu Bapak? Ya perintah Allah. Perintah Allah ya. Di mana-mana pun masih Allah. Apapun alasannya Pak ya. Karena kan kewajiban kita kepada Allah tak pernah ditinggalkan Pak ya. Pasti loyalitas pertama adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah pun kita tinggalkan Pak ya. Next, kemudian terangkan diri Anda dalam 3 kata Pak. Saya menyayangi semua orang. Saya termasuk keluarga. Wah, itu juga kewajiban. Warna favorit Bapak yang paling Bapak suka? Hitam. Alasannya?
Ya hitam itu gimana ya, bisa menyamarkan ya. Sepertinya ini pemirsa Pak DTM menimbang hitam putih di TV ini. Pak Steady Corbuzier Pak ya. Mudah-mudahan Bapak penerusnya. Next Pak, kemudian proses atau hasil. Ya jelas proses ya. Nah, kalau udah prosesnya bagus, hasilnya insya Allah bagus. Karena kan nggak logika Pak ya, kalau seandainya ada orang yang berjuangan nggak semudah itu mendapatkan Pak ya. Pasti ketika ada orang mau masuk pekerjaan atau masuk bisnis, berarti itu proses. Nggak mungkin ketika baru masuk cap langsung dapat. Iya. Semua butuh proses Pak ya. Baik. Next Pak, kemudian kalau nggak jadi guru, kira-kira apa sih proses yang Bapak inginkan? Ya, pengusaha. Pengusaha. Alasannya? Berdagang itu adalah anjuran Rasulullah. Nah, terakhir nih Pak, ini pertanyaannya tentang makanan. Ya. Nah, bukan nasi, bukan bubur, bukan yang tapi kan sate. Ya, Sate kacang atau sate padang? sate padang. Oh, ini kalau Bapak sate padang, saya sate Madura. Oh. Karena di Johor ada jual sate Madura juga Pak. Oh iya. Karena bukan hanya cara menjualnya, tapi cara membuatnya enak Pak. Oh iya. Yang penting sama-sama sate Pak ya. Alasannya apa itu Pak? Ya, tidak ada alasannya, cuman rasa mungkin. Istilahnya melengkapi menu Iya. kita sehari-hari Pak ya. Oke, baiklah para pemirsa channel YouTube Rukun Almanar, itulah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.